Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmawan, NIM A71019025. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 1, yaitu soal UAS keamanan jaringan. Analisis resiko keamanan terhadap perusahaan cloud computing. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud dapat memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus memiliki, membangun manajemen informasi teknologi mereka sendiri. Sebaliknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil, agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Selanjutnya, hasil analisis resiko. Yang pertama, analisis resiko pada akhirnya akan memberikan hasil identifikasi resiko serta rekomendasi kontrol keamanan yang terkait dengan upaya menurunkan resiko tersebut. Tahap tersebut dinamakan rekomendasi kontrol. Yang kedua, kontrol rekomendasi akan menjadi hasil dari proses risk assessment dan akan menjadi input bagi proses risk mitigation serta menjadi rekomendasi prosedur dan teknik dalam perencanaan keamanan informasi yang diimplementasikan ke depan. Yang ketiga, adapun rekomendasi yang dihasilkan dari atau analisis risiko sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang terkategori pada level low dengan ranking 1 sampai 5 bernilai risiko rendah sehingga yang dapat diterima. Kedua, risiko yang terkategori pada level medium dengan ranking 6 sampai 10 bernilai menengah dengan rekomendasi risiko tidak dapat diterima sehingga risiko tersebut harus dihilangkan, dikurangi atau dipindahkan. Yang ketiga, risiko yang terkategori pada level high atau tinggi dengan ranking 12 sampai 16 bernilai tinggi dengan rekomendasi risiko tidak dapat diterima sehingga risiko tersebut harus dihilangkan, dikurangi atau dipindahkan. Untuk selanjutnya, tabel rekomendasi kontrol akan menjadi hasil dari tahap analisis risiko. Yang selanjutnya menjadi input bagi tahap mitigation, tahap evolusi, tahap analisis cost benefit, dan cash effectiveness terhadap kontrol keamanan yang direkomendasikan. Dan pada akhirnya akan dipilih. Pembahasan tentang tahap proses mitigasi berakhir pada bagian selanjutnya. Lanjut saja. Hasil mitigasi risiko. Tahap pada mitigasi risiko antara lain adalah analisis effectiveness cost and cost benefit analysis. Pada tahap analis effectiveness cost kontrol keamanan akan dilakukan berdasarkan tahap sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi investasi dalam rangka implementasi kontrol keamanan yang telah direkomendasikan pada tahap sebelumnya. Yang kedua, menghitung nilai prioritas setiap investasi. Yang ketiga, menentukan ranking prioritas investasi. Misalnya hasil mitigasi risiko. Berdasarkan hasil dari cost benefit analysis, pihak manajemen menentukan beberapa rekomendasi yang memiliki cost effectiveness mampu mengurangi dan menghasilkan risiko. Maka rekomendasi kontrol yang dipilih untuk digunakan. Pemilihan kontrol telah menyajikan hasil evaluasi yang menyatakan bahwa seluruh kontrol telah sesuai dengan kerawanan atau kelemahan yang akan dikurangi dan mampu menurunkan risiko di bawah maksimum risiko. Sedangkan analisis cost benefit menyatakan bahwa 18 kontrol yang direkomendasikan dapat mengurangi minimum risiko dengan biaya implementasi yang lebih kecil dibanding biaya atau nilai risiko jika tidak diimplementasikan.
Analisis cost effectiveness memberikan prioritas dalam mengimplementasikan kontrol-kontrol tersebut berdasarkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan keamanan informasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa 18 kontrol dipilih untuk diimplementasikan. Mungkin itu saja dari saya untuk jawaban nomor 1. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.